Selamat berjumpa kembali para pejuang coding sekalian. Kali ini kita akan membahas praktek membangun atau coding ya, membangun dengan coding pohon biner aljabar. Ya, jadi kita akan buat codingan Java untuk membentuk pohon biner dari ekspresi aljabar. Ekspresi aljabar itu suatu ekspresi matematis ya, penjumlahan, pengurangan, pembagian, dan perkalian. Jika kalian telusuri ya, banyak contoh-contoh bagus ya di internet tentang pembuatan pohon biner aljabar ini ya. Eh, Hanya mungkin jarang ya yang menyertakan pakai pemrosesan tanda kurung ya. Kita dalam contoh ini akan menambahkan pemrosesan dengan tanda kurung karena penting ya. Seperti kita ketahui kan ya dalam aljabar, misalnya operasi perkalian dan pembagian itu lebih kuat daripada operasi penjumlahan dan pengurangan ya. Jadi kalau ada perkalian pembagian didahulukan operasinya karena lebih kuat dari penjumlahan dan pengurangan ya. Nah, tetapi jika ingin mendahulukan operasi misalnya penjumlahan atau pengurangan dari operasi perkalian dan pembagian kan ditandai dengan tanda kurung ini ya. Tanda kurung ini jadi menjadi prioritas untuk eksekusi ya, didahulukan ya, eksekusi penjumlahan, pengurangan, dan lain-lain. Baik, kita langsung mulai saja ya. Nah, ini kita akan buat contoh sederhana dulu dari ekspresi aljabar ya, yaitu ada 4 di sini plus 6 dibagi 2 ya. Ini tentunya dikarenakan operasi eh, pembagian ya lebih kuat ya, yang 6 dibagi 2 ini lebih kuat, maka akan didahulukan ya. Eh, jadi 6 dibagi 2 terlebih dahulu ini ya adalah 3, lalu barulah 4 ditambahkan 3 menjadi 7. Nah, tetapi jika kita ingin mendahulukan secara eksplisit ya, 4 tambah 6 terlebih dahulu, maka harus ada tanda kurung di sini sebagai tanda prioritas. Dengan ada tanda kurung ini, maka ini dilokalisasi ya, operasinya didahulukan 4 plus 6 terlebih dahulu. Menjadi 10 ya, barulah hasilnya dibagi 2 ya. Jadi terlihat dengan tanda kurung ini pengoperasian menjadi berbeda dan mendapatkan hasil yang berbeda juga ya. Nah, bagaimana ini diekspresikan dalam bentuk pohon biner ya. Nah, ini yang pertama ya, yang tidak pakai tanda kurung akan seperti ini ya. Ini jadi ada yang bulatan ini kita namakan simpul ya. Ini simpul plus, kalau yang paling atas simpul ini biasa disebut root ya dalam bahasa Inggrisnya, atau akar ya. Jadi simpul akar yaitu simpul paling atas ya, paling awal, paling atas ya. Ini biasanya ke kiri dulu operasinya, dilihat ke kiri dulu ada angka 4 ya. Lalu dilihat ke kanan. Nah, ini ternyata operator di kanannya yaitu pembagian. Nggak bisa kan 4 ditambah operator, nggak bisa. Jadi harus turun lagi ke bawah, si operator ini diterapkan dulu, dimanifestasikan dulu. Oh, ada 6 dan 2. Nah, jadi 6 dan 2 ini dulu dieksekusi dulu lewat operasi pembagian. Ya, 6 dibagi 2, 3 ya. Barulah di sini setelah 3 dioperasikan 4 plus 3 gitu. Ya. Nah, bagaimana kalau ada tanda kurung? Ya. Kalau ada tanda kurung akan terlihat seperti ini ya. Nah, jadi dikarenakan ada tanda kurung, maka ternyata di sini terlihat yang paling atasnya akar, simpul akarnya kok menjadi pembagian ya, ada perubahan ya. Nah, ini yang menarik nanti bagaimana membentuk ini ya secara codingan Java-nya ya. Jadi ini ke kiri dulu ditemukan plus ya. 4 plus 6 dulu ya, didahulukan. Ya, karena ini paling kiri ya. Jadi operasinya ke kiri dulu.
4 plus 6 di sini hasilnya 10. Barulah 10 dibagi 2. Ya. Nah, ini kalau tanda kurungnya eksplisit diperlihatkan jadi begini ya. Ada pembagian sebelah kiri dibagi kanan, tapi karena ini kurung ya, ini ke bawah dilihat ya terjadi bagaimana. Oh, ini ada operator plus 4 plus 6, kurung tutup ya. Berarti selesai kurungnya, ini nanti naik lagi ke atas, ini hasilnya 10 ya. Ini menjadi 10, 10 dibagi 2. Nah, biasanya walaupun misalnya ada contoh-contoh ya, kalian boleh browsing di internet, yang operasi pohon biner pakai kurung, biasanya nanti ekspresi ini dibangun dalam pohon binernya, kurungnya dihilangkan. Jadi seperti ini. Ya. Nah, ini permasalahannya ya, kalau ini di print ya, di print teksnya, di print lagi, ini jadi tidak ada perbedaan, kurungnya jadi hilang jejaknya ya. Jadi yang ada nanti hanya 4 di print ya, terus ada plus di print kan, berurutan, ada 6 di print. Terus bagi di print dan 2 di print ditampilkan. Nah, tampilannya jadi seperti ini yang paling atas ini, 4 plus 6 dibagi 2 karena kurungnya jadi hilang ketika di print ya. Nah, kita untuk mempermudah ya, nanti di pohon binernya itu akan kita masukkan juga dengan tanda buka dan tanda kurungnya biar lebih mudah ya pemrosesannya. Dan ketika di print ini persis apa adanya ya, ke kiri dulu ya, oh ada tanda kurung ya, lalu plus yang kiri dulu ya, ke bawah 4 baru plus 6. Nah, lalu ke sini kurung tutup dibagi 2. Persis ketika di print ini akan seperti ini ya, kita akan laksanakan seperti ini. Oke, nah perhatikan, kalau kita lihat operasi ekspresi aljabar ini, bagaimana operasinya berlaku, ya, sebetulnya biasanya orang-orang mengutamakan prefix order daripada infix. Karena kalau infix kan, ini masih kelihatan, oh ada bagi terlebih dahulu, tapi kalau panjang tuh agak pusing juga ngelihatnya. Kalau dengan prefix itu, baca dari kiri ke kanan, operasi mana yang didahulukan kelihatan nanti. Plus, plus 4 terhadap 4. Tapi 4 dengan apa? Dengan yang di kanannya. Oh, kanannya ini. Ternyata pembagian nggak bisa kan? 4 plus pembagian. Berarti si pembagian ini dioperasikan dulu ke kanannya. Ada 6 dan 2. Berarti 6 dibagi 2. Hasilnya nanti 3. Baru plus dioperasikan pada 4 dan 2. Gitu loh ya. Jadi pohon biner ini sebenarnya ya nanti pengoperasiannya kalau kebanyakan orang ya di prefix orderkan. Walaupun kita nanti di codingannya kita tidak berawal dari prefix order, tapi kita langsung dari infix order. Hanya prefix order nanti kita kita pakai untuk pengecekan ya, pengecekan apakah pohon biner yang kita bangun itu sudah betul, itu akan kita cek dengan prefix ordernya ya. Nah, yang ini yang biasa, yang seperti ini biasanya disebut infix ya, infix order. In di tengah ya, si operatornya ada di tengah. Kalau ini operatornya di kiri. Ada juga yang operatornya di kanan ya, disebut postfix order ya. Nah, yang tanda kurung ini ya, prefix ordernya seperti ini. Bagi dulu terus plus ya. Nah, dari kiri ke kanan, tek ya, kanan. Plus ini operasikan terhadap yang kanannya 2 biji, ambil angka 4 dan 6 ya. Plus ya, 10 kan hasilnya. Nah, barulah ini yang pembagian dioperasikan dari 10 ke 2 ya, 10 dibagi 2 seperti itu ya. Nah, kalau postfix order nanti terlihat seperti ini ya, dia operasinya dari kanan ya. Dari kanan, perhatikan kalau dari kanan ya, ada pembagian ya terhadap 6 dan 2 dibagi dulu, 6 dibagi 2 dulu ya. Nah, nanti hasilnya barulah 4 plus hasil dari 6 dibagi 2, 3 ya. Jadi 4 plus 3 dari kanan bacanya. Nah, kalau yang bawah ini postfix ordernya seperti ini ya.
Dari kanan ya, ada pembagian terhadap 2, tapi belum bisa karena di samping 2 ini di kirinya plus ya. Berarti yang plus ini harus dimanifestasikan dulu, yaitu terhadap 6 dan 4 ya. Menjadi 4 plus 6, 10, barulah yang bagi ini diberlakukan dari 10 dibagi 2. Gitu ya. Itu post-fix order. Tapi selanjutnya kita nggak bicarakan lagi post-fix order ya. Kita cukup nanti infix dan prefix order ya. Oke. Untuk lebih jelas lagi, ya ini akan kita lihat ada 4 contoh ya. Pertama dari infix-nya dulu nih. 2 dari yang kiri dulu ya. 2 plus 4 dibagi 3. Dikurangi 3, sorry. 2 plus 4 dikurangi 3. Bagaimana prefiksnya? Ya. Prefiksnya itu adalah kan 24 dulu nih ya. 24 plus ini ya. Operasikan. Ya. Hasilnya nanti yang minus ya. Di hasilnya ini 6 dikurangi 3. Nah, lihat pohonnya. Pohon biner ini akan mirip prefiks. Yaitu apa yang sebelah kiri, yang paling kiri ini akan menjadi akar, simpul akar. Nah, ini simpul akar. Yang sebelah kiri kan minus ya, maka dia akan menjadi simpul akar minus. Kalau kita terus-terusin ke kiri, akan ditemu yang selanjutnya itu plus, ya kan? Ya, perhatikan di prefiks plus. Kalau ke kiri terus, ini muncul angka 2. Ya, terus balik lagi ke sini bouncing ya. Ya. Lalu ke kanan 4. Ya. Terus ke atas lagi 3 ya. Nah, jadi ini sudah mirip dengan prefiks. Biasanya orang membangunnya dari prefiks dulu ya. Tapi sebetulnya prefiks ini ya dibangun justru dari pohon biner. Kalau kita nanti ya binernya dulu, nanti di print bisa secara prefix order, infix order maupun post order dari dari pohon yang ada. Ya, jadi kita utamakan pohonnya dulu terbentuk. Oke, perbandingan biar kalian lebih ngerti lagi. Misalnya perkalian nih ya. 3 kali 8 dibagi 4. Ya. Jadi yang terjadi dari kiri dulu. Jadi kalau ini plus dan minus itu kekuatannya dianggap sama. Pokoknya dari kiri aja jadinya kalau plus minus aja ya, tanpa ada perkalian pembagian. Demikian juga operasi kalau ada perkalian dan pembagian itu sama kekuatannya. Pokoknya kita dari kiri ke kanan proses. Nah, ini kiri ke kanan 3 kali 8 dulu ya. Jadi perkalian 3 kali 8. Ya. Hasilnya dibagi 4. Perlihatkan ini berarti simpul akarnya ini bagi ya. Bagi sebelah kiri ya ketemu 38 kali 8 dikalikan terlebih dahulu ini ya. Nanti hasilnya ya ini dibagi oleh 4. Oke? Nah, contoh selanjutnya kita campur penjumlahan dengan perkalian dan pembagian ya. Misal ada 2 plus 4 kali 9 bagi 3. Ya. Nah, ini bagaimana operasinya? Operasinya dari kiri ke kanan kita lihat ya, ini paling kekuatannya kan plus lebih lemah ya. Berarti yang dulu dioperasikan adalah perkalian. Ya. Dari kiri ke kanan, karena pembagian dan perkalian sama, tinggal kita dari kiri ke kanan. Jadi 4 dikali 9 dulu ya, nih 4 kali 9. Pembagian, hasil 4 dikali 9 barulah dibagi 3 ya. Baru dibagi 3. Jadi ini terus dulu sampai habis dulu ke sini karena pembagian masih lebih kuat dari plus ya. Habis dulu, jadi 4 kali 9 lalu dibagi 3, barulah hasilnya nanti ya, ini akan ditambahkan dengan angka 2 ini. Ya, atau dengan kata lain, angka 2 ditambahkan kepada hasil dari 4 kali 9 dibagi 3. Nah, dari sini, dari bentuk prefix ini, kelihatan yang paling kiri plus ya. Nah, maka nanti di pohon binernya, simpul akarnya itu yang paling atasnya plus. Ya. Nanti dia melaju ke kiri ya. Melaju ke kiri akan ketemu operator berikutnya yaitu pembagian, terus ke kiri operator berikutnya perkalian. Nah, inilah yang pertama kali dieksekusikan 4 kali 9
Hasilnya nanti naik ke sini, ya, ini berapa? 36 ya. Dibagi ya, dibagi 3. Ya, berarti jadi 11 tinggal ya. Nah, hasilnya 12 ini barulah dijumlahkan dengan 2 ya. Nah, ini jadi seperti ini. Kalian mungkin mulai menyadari ternyata semakin ke bawah itu lebih dahulu nanti operasinya ya, didahulukan ya. Jadi yang makin kuat ke bawah ya, yaitu yang paling dahulu ya, akan di bawah letaknya. Karena nanti penelusurannya ke bawah dulu sampai habis dulu ya algoritmanya. Oke. Contoh lagi ya. Ini misalnya ada 2 plus 4 kali 9 dibagi 3 ditambah di belakangnya minus 8. Ini kelihatan minus 8 ini yang paling akhir nanti ya. Setelah penjumlahan 2. Kelihatan di sini minus paling kiri ya. Jadi yang pertama adalah 4 kali 9 dulu. Hasilnya dibagi 3. Hasilnya dijumlahkan dengan 2 ya. Hasilnya dikurangi 8. Oke. Nah, lihat simpul akarnya ini minus paling atas. Ke kiri, telusuri, terus ke kiri, terus ke kiri, ketemu kali 4 kali 9 ya. Dari kali ini ke kiri juga 4. Oh, berakhir ya. 4 ya, berakhir. Lalu ke kanan ketemu 9, lalu dioperasikan kali. Lalu nanti dibagi 3. Ya, dibagi 3. Nanti hasilnya ditambah 2 ya. Tambah 2, hasilnya dikurangi lagi oleh 8. Oke? Operasinya jadi seperti itu, ini kita harus pahami dulu. Sehingga nanti kalian punya bayangan bagaimana cara codingnya dengan Java. Oke? Lanjut. Kita buat contoh lagi ya, yang mulai dengan kurung. Nah, contoh-contoh dulu biar kalian lebih ada bayangan dulu. Ya. Sehingga tidak langsung ke codingan ya, biar nanti pusing ya. Jadi secara prinsip pembentukan dari infix ya, prefix ke pohon biner kalian pahami dulu. Sehingga nanti codingannya ada bayangan ya. Oke, sekarang bagaimana kalau ada kurung? Perhatikan contohnya yang paling kiri, 3 dikali kurung buka 2 plus 4. Kita tahu 2 plus 4 akan didahulukan karena gara-gara ada kurung. Menjadi prioritas. Maka prefixnya seperti ini ya. Nah, kali 3, nggak bisa langsung karena masih ada plus. Plus dulu dioperasikan terhadap 2 dan 4. Gitu loh ya. Baru hasilnya dikali 3 ya kan. Ya. Nah, kita lihat paling kiri ini jadi kali nih. Berarti kali ini akan menjadi ya simpul akar. Perhatikan simpul akar nih. Ya. Dia nanti akan ke kiri ketemu 3. Oke, ketemu 3. Ya, terus dia mau kalikan tapi ini ketemu operator plus. Belum bisa. Harus diselesaikan dulu ya operator plus ini, ekspresinya, operasinya yaitu maka dia ke kiri ketemu 2, ketemu 4, maka dia akan kalikan ini. Ya. Jadi kita jumlahkan, 2 plus 4 6 ya, hasilnya naik ke atas, barulah dikalikan dengan 3 ya, hasilnya 18. Oke? Nah, bagaimana kalau kita secara eksplisit ya, ini gaya kita nanti sebetulnya eksplisit seperti ini, pohon binernya, tanda kurungnya akan kita sertakan ya. Jadi masuk perkalian, ke kiri ada angka 3, lalu ke kanan ada kurung, terus ke bawah plus, terus ke bawah kiri ada 2, plus ke sini 4, ke kanan ditengok dulu ada kurung tutup ya. Udah selesai naik ke atas ya. Jadi sebetulnya di operasi sesungguhnya memang kurung buka kurung tutup ini enggak diikut sertakan ya. Tapi ini penting untuk nanti ketika di print lagi persis ya si kurung buka kurung tutupnya ke print ya. Persis seperti semula. Oke, jadi ini 2 plus 4 hasilnya dikalikan 3. Contoh kedua ya, tanda kurungnya di sebelah kiri nih ya. 7 plus 3 dibagi 2. Ya, jadi nanti akan dilaksanakan ini dulu ya. 7 plus 3, 10 diutamakan operasinya karena ada kurung. Hasilnya dibagi 2. Ya. Nah,
Prefiksnya seperti ini ya, yang paling terakhir operasinya ya itu di sebelah kiri kan, pembagian. Ini dia dahulukan ke kanan terus plus diberlakukan atas 7 dan 3 ini. 7 dan 3 plus 10, lalu 10 dibagi 2 gitu loh. Nah, yang paling kiri ini menjadi simpul akar ya, paling atas. Nanti dia ke kiri ya, ketemu kurung, ada plus ya ke kanan, lalu ke kiri ada 7, dia naik ke atas ya, bouncing atau backtracking istilahnya ya. Kalau dosen saya dulu ngomongnya ini adalah backtracking, artinya dia di tracking kan dari sini ya, dari atas ke kiri ke kanan ke bawah, ini simpul akhir, nggak ada lagi anaknya, maka dia backtracking ke atas gitu loh ya. 7 backtracking ke atas, ke kanan jumlahkan 10 ya, tanda kurung, oke, 10 dibagi 2, oke, 5. Contoh lagi ya, ini kurungnya di tengah ya. Nah, ini sebetulnya kalaupun tidak dikasih tanda kurung, ini sama aja ya, 3 kali 4 terlebih dahulu ya. Hanya ini tetap saja ya akan kita lakukan untuk bagaimana kita berlatih membangun pohon biner ya. 5 plus kurung 3 kali 4 minus 8. Ya, grafiknya seperti ini. Jadi pertama kali dari kiri ke kanan telusuri ya. Oke, ketemu kali 3 kali 4. Hasilnya ya di plus 5 lalu dikurangi 8. Oke. Ini karena minus paling kiri ya. Pohon binernya simpul akarnya minus. Dia akan ke kiri ya. Ketemu plus ke kiri terus masih ada anaknya ya. Kurung tutup, mau ke kiri nggak bisa karena nggak ada. Dia ke kanan ketemu perkalian. 3 kali 4 ya, kurung, oke, selesai 12, naik ke atas dijumlahkan dengan 5. 17 dikurangi 8, 9 hasilnya. Oke, jadi seperti itu pejuang kering sekalian ya. Gambaran bagaimana dari representasi operasi infix ya, yang operatornya pada di tengah. Lalu bagaimana presentasi prefiksnya ya, operatornya dari kiri ke kanan dibacanya ya. Lalu bagaimana representasi dalam pohon biner. Oke. Kita lanjutkan ya. Nah, menangani kurung ini nanti dalam codingnya ini memang agak rumit ya. Kalau misalnya nanti contoh ini terlalu rumit untuk pemula ya, boleh kalian source code yang kalian download ya dari website jagocoding.web.id, kalian edit ya sedemikian rupa sehingga pengolahan tanda kurungnya nggak ada dulu ya. Ini saya sengaja ya untuk karena saya perhatikan di internet browsing jarang yang menyertakan algoritma tanda kurung ini ya. Jadi biar kompleksitasnya memang walaupun bertambah tetapi jadi lengkap contohnya untuk kalian ya. Nah, kenapa memang bisa jadi agak rumit? Ini kita akan lihat contoh. Misalnya ada ekspresi seperti ini. 4 plus 6 dikurangi kurung buka 2 plus 1 kurung tutup dibagi 3 plus 2. Ya. Nah, oke. Kita lihat. Nanti pembacaan sistem pasti dari kiri ke kanan kan? Dari kiri ke kanan ya. Dari kiri misalnya dibaca ya oleh parser ya. Parser itu aplikasi untuk membaca format teks yang memiliki format tertentu dan nantinya diurai sesuai pemaknaannya. Pemaknaan plus apa, pemaknaan minus apa, pemaknaan kurung buka, kurung tutup ya. Itu dimaknai kan simbol-simbol yang ada. Itu parser namanya. Oke, parser membaca dari kiri ke kanan 4. Nanti dibikin ini 4 simpul ini. Lalu ke kanan terus ada plus. Nah, nanti akan dibangun plus lalu 4 dibikin sebagai anak sebelah kiri gitu loh ya. Nah, lalu terus dibaca ada 6. Maka 6 menjadi anak ya, cabang dari simpul disebut anak simpul ya atau cabang ya.
Dari plus misalnya ini 6 sebelah kanan. Nah, lalu terus ya, baca ya, ada minus nih. Ya, baca terus ke kanan. Ya, ada minus dan ketemu kurung buka. Jadi seperti ini nih. Ya, minus ke atas, lalu ke kanan ketemu kurung buka. Ya, di dalam kurung ini ada 2+1 kan, kurung tutup. Sampai sini dulu jadi ya. Belum menyertakan pembagian, belum dibaca nih. Jadi dibaca 4+6 minus kurung buka 2+1 kurung tutup. Sampai kurung tutup dulu nih. Berubah menjadi ini. Ya. Ketemu minus, lalu sebelah kanannya kurung ini. Ya. Itu 2+1. Ya. Nah, ketika dibaca lagi terus ke kanan, ada pembagian. Nah, masalahnya ini pembagian ini lebih kuat ternyata. Seandainya hanya sampai kurung tutup ini nggak masalah, udah selesai ini ya. Nanti akan 4+6 sebelah kiri kan gitu ya. Kurang terus ke kanan dulu 2+1 gitu ya. Lalu 4+6 hasilnya dikurangi dari hasil 2+1 kan gitu. Tapi ini ternyata masih ada ke kanan pembagian. Oh, nggak bisa. Ternyata 4+6 dibagi ditambahkan 2+1 nggak bisa, harus dibagi dulu ini. Dibagi 3, bisa nggak? Ya. Kalau seperti ini, di atas misalnya, semakin ke kiri, ini akan salah hasilnya. Ini salah nih hasilnya nanti ya. Kenapa salah? Karena perhatikan, 4+6 dikurangi 2+1, 3. 4+6, 10. Kurangi 2+1 kan 3, 7 ya. Kalau ini berarti nanti 7 ya, 10 dikurangi 3, hasilnya dibagi 3. Ini salah. Karena kan mestinya ini dulu yang 2+1 ini dibagi 3 dulu, barulah 4+6 dikurangi, kan gitu, lihat ya. Karena kekuatan garis miring ini berpengaruh. Berarti mestinya 2+1 dibagi 3 dulu. Ya. Barulah 4+6 dikurangi hasil dari 2+1 dibagi 3. Nah, kalau pohonnya seperti ini salah. Ini nggak gampang. 4+6 dikurangi 2+1 hasilnya baru dibagi. Nah, jadi tidak sesuai dengan operasinya ya, pemaknaannya. Nah, bagaimana ini? Ya, perhatikan solusinya. Jadi ketika 4+6 sampai minus ya, ini harus ada yang digeser, yang kurung ini digeser. Kan ini sebetulnya kurungnya udah terlanjur terbentuk seperti ini tadi ya. Sampai minus, terus ada kurung 2+1 ini udah terbentuk dulu nih ya, sampai sini. Nah, ini dicopot lagi nih, copot lagi kurung, tandain, simpan di tempat lain, tapi tandain, jangan sampai hilang. Ya. Nah, lalu masukkan dulu nih, bagi 3 di sini. Barulah pasang lagi yang kurung itu. Oh, pasang di situ. Ya. Jadi harus ada di sini, copot dulu nih yang kurung, simpan di tempat lain, tandain. Selipin minus 3. Bagi 3, diselipin di pembagian 3. Baru pasang ini anak dari pembagian. Ini akan jadi benar. Ya. Coba masuk ke minus, telusuri ke kanan, ke 4, backtracking 4+6, oke, simpan di sini angka 10. Ke kanan, 10 ini akan dikurangi berapa? Lihat, ada pembagian terjadi. Ini lebih kuat karena ya, jadi pembagian. Udah bener ya? Lalu ke kiri, 2+1 ya, dibagi 3. Ya kan? Nah, 2+1 dibagi 3, ini barulah mengurangi dari 4+10. Udah bener, ini pohonnya udah bener nih. Yang ini salah yang kiri. Jadi, padahal nanti di kenyataannya terbentuknya seperti ini dulu ya. Setelah minus, di bawah, di kanannya kurung dulu. Ini terlanjur terbentuk di codingannya, di parsernya. Tapi ketika ketemu, aduh, ada pembagian. Ini harus dipotong ya. Disimpan dulu, ditandai, selipin dulu pembagian, sambung si kurung ini menjadi anak cabang sebelah kiri dari pembagian. Seperti itu ya. Setelah ini baru hasil akhirnya dijumlahkan dengan 2 di atas. Jadi di sini simpul akarnya ini plus ya. Masuk ke plus, ke kiri, terus ke kiri ada 4+6 ya, lalu backtracking ke minus lagi, ke kanan
ada pembagian ke kiri, ada kurung, selesaikan dulu yang dikurung ini 2 plus 1, lalu backtracking ke pembagian dibagi 3. Lalu dioperasikan tadi 10 jadi dikurangi berapa ini? 1 ya. 3 dibagi 3 kan 1 ya. Hasilnya 10 dikurangi 1, 9. Lalu ke atas backtracking plus 2. Hasilnya 11. Ya. Jadi seperti itu. Nah, ini agak rumitnya ini. Tadi ada pergeseran yang kurung ini digeser menjadi anak dari pembagian ini. Nah, itu codingnya harus betul ya. Nanti ya. Oke, para pejuang coding sekalian, kita sekarang mulai dengan codingnya. Apa pertama yang harus kita buat? Kita buat kelas simpul untuk mewakili tiap bulatan. Ya. Oke, ini kelas simpul. Nanti suatu simpul itu sifatnya dia bisa sebagai operator, ya kan? Bisa sebagai nilai, betul nggak? Maka kita siapin nih, static variable. Operator kita tandain saja 0, nilai kita tandain 1, ya. Nah, lalu ada variabel jenis, ya. Ini maksudnya jenis simpul, ya. Nanti ini integer diisi, makanya jenis simpul ini nanti operator apa nilai gitu ya. Lalu ada variabel data dari tipe data string, ini untuk isi dari simpul. Ya. Kenapa string nggak karakter? Karena oke lah, contohnya ini kan masih sederhana ya, di bawah 10 semua nilainya. Nanti kan mungkin ada 100, 200, kan bukan karakter itu ya. Representasinya jadi nanti data ini string. Ya, lebih dari satu angka. Nah, lalu tiap simpul ini kan punya anak, bisa punya anak cabang ke kiri dan ke kanan. Maka kita buat juga variabel simpul kiri, simpul kanan. Ya, kita inisialisasi dengan 0 ya. Karena belum diisi, null pointer ini namanya ya. Nah, tipe datanya simpul ya kan? Simpul juga nih, walaupun si simpul ini belum selesai ya. Nah, ini kalau kalian sempat coding C++, ini nggak mudah ya. Membuat tipe data misalnya yang sama dengan nama kelasnya ya. Jadi harus ada deklarasi kelas kosong dulu di atasnya ya kalau di C++. Oke. Di Java ini lebih mudah, bisa seperti ini langsung. Nah, lalu ada ini apa? Simpul asal. Ini simpul asal ini untuk nandain suatu simpul ini parentnya asalnya ya. Parentnya yang mana? Misalnya 3, ini parentnya yang simpul kali gitu loh. Ya. Sedangkan yang kali nggak punya parent, berarti simpulnya 0 ya. Nandain ya. Agar bisa di backtracking nanti dari bawah balik lagi ke atas, bisa lihat lagi ya. Dari mana ini asalnya ya, atau parentnya ya, simpul parentnya siapa ya, bapaknya ya. Oke. Lalu kita buat constructor ya. Constructor si simpul ini parameternya string dan integer jenis. String ini datanya ya. C operasikan diinisiasikan ke data, dan jenisnya apa? Ya, operator apa nilai. Nanti bisa diambil ya, get jenis, return m jenis, get data, return datanya, dan ada print data ya. Ini untuk ngeprint si datanya ya. Sistem out print ya, untuk memperlihatkan nanti ya kita membentuk misalnya dari pohon biner dikembalikan ke bentuk format operasinya, baik itu fix, prefix maupun postfix nanti ya. Kita maka perlu ngeprint tiap isi si simpulnya datanya. Oke. Itu kelas untuk membuat simpul seperti itu ya. Nah, sekarang kita persiapkan bagaimana membaca suatu ekspresi teks ya. Kan nanti teks ya inputannya ya. Seperti ini kurung buka. Dan nanti angkanya ini tidak harus integer ya. Bisa yang ada komanya ya, double ya. Seperti misalnya 4,5, 6,3 ya harus bisa juga ya. Nah, ini kalau nggak bisa berarti bilangan bulat aja ya. Contoh-contoh di internet, pohon biner itu biasanya bilangan bulat. Kita akan bisa dengan double kayak gini ya. Ini nanti teks seperti ini ya, kurung buka 4,5 plus 6,3 kurung tutup dibagi 2. Ini sebelum menjadi pohon biner akan kita bikin array-nya dulu.
Ya, jadi ini di parser, dibaca, diidentifikasi komponen-komponennya, dibagi per komponen. Ya. Seperti ini kurung buka misalnya, kurung buka. Ya. Nah, 4,5 ini satu komponen, bukan 3 komponen. Misalnya 4 satu komponen, koma 3, satu komponen, 5 satu komponen. Nggak begitu, kita harus ngerti ya si parser kita bahwa 4,5 ini satu komponen, yaitu angka 4,5 gitu loh. Ya, maka nanti kita simpen di array nih sebagai satu komponen 4,5 ya. Jangan sampai jadi 3 komponen ya. Lalu plus satu komponen, lalu 6,3 satu komponen simpen di sini ya di array untuk memudahkan jadi gitu ya. Kurung tutup ya, lalu pembagian lalu 2. Nah, bagaimana membentuk seperti ini? Ya, dari string ke array seperti ini. Nah, ini kita bikin kelas namanya daftar komponen. Kelas daftar komponen ini akan fungsinya memparsing ya, memparser, membaca teks, diurai rapih menjadi per komponen, jadi lebih mudah. Ya, seperti ini. Nah, di daftar komponen kita punya array ya. Ini kita pakai kelas ArrayList ya, dari Java diimport Java util ArrayList ya. ArrayList dengan isi dari ArrayList ini tipe datanya simple. Nama variabelnya m garis bawah components ya. Ini kita instansiasi ArrayList ya. Tipe data simple masih kosong ya. Oke. Lalu ada konstruktornya. Nah, konstruktor dari daftar komponen ini nerima argumen ekspresi aljabar dalam bentuk string nanti ya. Ekspresi aljabar dalam bentuk string yang akan dilanjutkan ke suatu metode namanya pilah komponen. Ya, nah ini metodenya harus kita buat nih, pilah komponen si ekspresi aljabar ya, penjumlahan, perkalian, pembagian dalam bentuk string. Dipilah ya komponennya menjadi output akhirnya array gitu loh, ya. Nah, bagaimana kelihatannya pilah komponen ini? Kita lihat ya. Seperti ini ya. Pilah komponen menerima ekspresi dalam bentuk string. Pertama-tama kita ambil dulu panjangnya string ya. Nah, ini last komponen untuk nanti agar kita menandai ya komponen terakhir ini misalnya angka atau operator ya. Ini untuk menyambungkan kalau inputannya sebetulnya angka, misalnya 4,5. Nah, kan itu ada 4 karakter ya, ada 4, ada koma, ada 5. Nah, last komponennya apa nih? Ya. Last komponennya misalnya karakter gitu ya, nanti disatukan. Ini kita tandain dulu minus 1 ya. Oke. Nah, lalu kita si komponen ini bikin variabel namanya string komponen ini ya, untuk nandain satu komponen. Misalnya 4,5 itu satu komponen. Ya, bukan 3 komponen 4,5. Oke. Oke, kita telusuri, kita baca, kita parsing ya si stringnya. Sesuai panjangnya string pakai for ya. For i sama dengan 0, i lebih kecil daripada panjang string i++. Kita ambil satu-satu karakternya ya, si ekspresi ini dengan char add ya. Oke, yang pertama kan indeks 0 dulu ya. 0, 1, 2 terus ke kanan nanti satu-satu. Nah, kita proses satu-satu ya. Switch case C si karakternya. Apakah itu plus atau minus? Kalau plus atau minus, kalau last komponennya minus 1 ya, nah, ya, berarti ini belum ada ya, belum ada apa-apa. Nah, si C ini kita masukkan sebagai komponen. Lalu tandai last komponen simpul nilai. Loh, kok plus minus nilai sih? Karena begini, kalau plus dan minus munculnya di awal banget, itu bukan operator. Itu kita pakai angka minus. Nah, jadi di pohon biner kita ini angkanya bisa minus. Selain bisa pakai koma, juga bisa minus. Misalnya minus 7, minus 8, atau minus 3,4 misalnya. Itu bisa. Ya. Nah, jadi diperbolehkan. Minus ada di depan. Cirinya adalah last komponen minus 1. Artinya awal ya. Oke, berarti simpulnya nilai. Oke.
Selesai, cuma gitu aja. Ke bawahnya udah nggak diproses lagi. Tapi jika last komponennya bukan minus 1, maka itu operator si plus minus ini. Ya. Else if last komponen ya sama dengan simple operator ya. Nah, lalu kita periksa juga ya, ambil komponen get ya, komponen size minus 1 ya. Apakah tanda kurung atau bukan? Jika simpul, nah ini ya, get data equals tanda kurung ya, maka komponen ya si C ini masukin ke komponen dan last komponen simpul delay ya. Oke, itu ya. Jadi kalau didapat ya plus minus itu di awal ya, itu adalah nilai. Juga kalau didapat, kalau last komponennya itu yang sebelumnya, berarti last komponen itu operator, apakah itu plus, minus, bagi, kali, ketemu minus lagi, berarti minus yang kedua ini juga angka, angka minus gitu loh di sini. Ya, angka minus ya. Nah, masukkan juga ini sebagai nilai. Nah, kita lanjut ya. Perhatikan ya, tadi tidak pakai break ya. Di sini pakai break, tapi di antara if dan else ini tidak pakai break. Jadi kalau ini bukan, ini juga bukan, ya, yang dua ini bukan, ini juga bukan. Lanjut, ya, itu berarti operator tuh, plus minus. Lanjut aja ke sini, kali bagi kurung buka kurung tutup, ya. Ini berarti kan operator tuh, bukan angka. Angka udah selesai tadi diperiksa di atas semuanya angka tuh ya. Maksudnya yang angka minus ya. Nanti yang plus ada di bawah. Oke, last komponen ya. Nilai. Jika last komponen nilai ya, berarti ketika ketemu operator ini si nilai udah selesai. Maka si nilai ya, si komponen yang ada di komponen ini dimasukkan ke simpul sebagai nilai ya, simpulnya dibikin simpul. Masukkan ke komponen. Jadi array-nya itu, anggotanya itu udah bukan string tapi udah simpul ya. Si array-nya itu udah simpul ya. Ini maksudnya gini. Jadi kan ini dibacanya satu karakter, sedangkan nilai itu kan bisa lebih dari satu karakter, misalnya 20,7 itu kan udah 4 karakter ya. Nah, tiap karakter kan nanti simpen di komponen ya. Misalnya ketemu 2, lalu berikutnya 0, satuin 2 dan 0, ketemu koma ya. Satuin juga di komponen, terus ketemu misalnya setelah koma itu 7 ya. Ketika itu yang berikutnya adalah operator, berarti udah selesai itu angka gitu ya, 20,7. Nah, masukkan ke simpul gitu loh ya. Oke. Setelah dimasukkan ya si komponen angka, kita bikin S sama dengan string kosong plus C. Ini gampang untuk mengkonversi. C kan karakter ya. Tadi tipe datanya di atas ya, karakter. Untuk mengkonversi ke string ini kayak tinggal dijumlahkan aja dengan string kosong ya. Simpen di S. Nah, maka si S ini bikin menjadi data dari suatu simpul dan dia operator. Bisa plus, bisa minus, bisa kali, bagi, kurung buka, kurung tutup, ini isinya ya. Nah, si komponen ini komponen angka ya. Komponen angka ini kita bikin kosong lagi kan udah selesai ya. Si angka ya. Dan ini yang komponen nih tadi udah sebagai angka ya. Lalu last komponen simple operator. Inisiasi ini sebagai operator last komponen. Break. Default. Nah, kalau default kan tadi di atas itu minus ya, minus sebagai angka, lalu operator. Terakhir ini kemungkinan berarti angka atau koma. Apapun yang muncul pokoknya masukin ke komponen plus C, misalnya tadi kan 20,7, pokoknya masukin 20,7 ya, masukin. Last simpulnya nilai
gitu loh. Ya. Tapi hati-hati periksa kalau I sama dengan length minus 1, artinya sudah sampai ujung string ya. Kalau sampai ujung string udah selesai ya. Nah, jadi M komponen add simpul komponen ya. Dan ini sebagai nilai. Jadi kemungkinannya di sini itu nilai atau operator ya. Yang minus bisa juga bukan sebagai operator termasuk kepada nilai. Itu gunanya parsing sini. Seperti ini aja parsingnya. Jadi dari string dirubah ke komponen-komponen dalam bentuk simpul tapi dalam bentuk array dulu di sini di daftar komponen ini. Ya. Silahkan kalian teliti lagi source code-nya, di-download ya. Diamati ya, di-compile, di-debuggen ya. Oke. Kalau ingin memperlihatkan isi dari array ya, ini kita bikin citrus string, kita override ya. Ini perhatikan, kita bikin dulu komponen ya, dari tipe data string untuk tampung ya. Oke, iterator ya, simpul kita ambil iterator dari si komponen ini ya. Lalu iterator next selama ada anggotanya di dalamnya, ambil satu simpul ya dari array ya. Nah, lalu si simpul ambil data ya, tambahkan ke komponen. Jadi komponen ini nanti akan ngambil tiap data ya, disatukan dalam bentuk string, return komponen. Nah, ini yang di return ini akan harus sama persis dengan inputan ya. Ini untuk ngecek apakah kelas daftar komponen kita parsingnya udah benar. Nanti kalian toString aja ini ya, diperlihatkan isi dari array-nya, outputnya harus persis sama dengan inputannya ya, inputannya. Oke. Nah, setelah kita membangun ya array dari komponen, hasil dari parsing dari teks ya, barulah kita membangun pohon biner ya, pohon biner yang berdasarkan pada array dari simpul-simpul yang ada, kita proses lagi menjadi bentuk pohon biner ya. Kita bikin kelas ya, namanya pohon aljabar ya, pohon aljabar. Nah, kita bikin variabel namanya M akar ya, tipenya simpul, ini untuk menandai si simpul akar yang paling atas ya, rootnya simpul akar. Nah, lalu kita juga buat ya suatu variabel array aljabar ya dari tipe ArrayList dari simpul. Ini untuk nyimpan ya hasil parsing teks ke dalam array tadi itu ya, yang di daftar komponen nanti kita simpan di sini hasilnya ya. Lalu mindex ya dari integer 0 ini untuk nelusuri si array ini. Dari kiri ke kanan kan kita baca lagi, hanya sudah dalam bentuk tipe data simpul ya, bukan teks lagi ya. Lalu boolean ini status kurung untuk menandai apakah pemrosesan sedang memproses ekspresi dalam kurung. Selama ekspresi dalam kurung diproses, ini status kurung true nanti ya. Nah, ini true, status kurung true akan diberhentikan kalau ketemu kurung tutup ya, maka kita tandai M kurung tutup true atau false. Ya. Nah, kita juga perlu simpul kurung. Ini untuk menandai jika kita memproses tanda kurung bukanya ini ditandai dengan M kurung ini. Untuk apa? Untuk ngegeser tadi itu, ingat ya. Kan kalau tanda kurung kadang digeser ya. Karena ada pembagian ya, atau ada perkalian yang kuat, tanda kurung perlu digeser, ini perlu ditandai ini ya. Karena yang digeser ini bukan satu komponen ya, bisa banyak komponen, semua yang di dalam kurung pokoknya ya. Bisa 3 komponen, 4, 5, 6 ya, tergantung ya tanda kurungnya, operasi di dalamnya ada berapa, itu geser semua. Dari mulai kurung buka sampai kurung tutup pokoknya digeser ya. Ditandai dengan ini, M kurung ini ya. Ini memang jadi agak rumit gara-gara ada proses kurung ya. Konstruktor dari pohon aljabar ini kosong, tidak melakukan apa-apa. Ini kuncinya ini ada di bikin pohon aljabar. Ya. Nanti metode bikin pohon aljabar akan memanggil secara iterasi suatu metode namanya ini kembangkan pohon. Ya, ini yang akan iterasi terus ke bawah.
bikin pohon aljabar di awal hanya akan membuat komponen simpul yang akar, yang paling atas ya, simpul akar. Oke, lihat. Jadi bikin pohon aljabar ini akan menerima ya argumen, masukan, ekspresi aljabarnya dalam bentuk string. Lalu nanti diolah di sini di kelas daftar komponen, kita instansiasi kelas daftar komponen ya, di sini df variabelnya. New daftar komponen, si ekspresi aljabar dalam bentuk string kita masukkan di sini sebagai argumen, sehingga diproses. Outputnya selesai nih, si df.m komponen selesai ini dalam bentuk array, isinya komponen-komponen ya, dalam tipe data simpul. Nah, ini kita tandai di M-array aljabar. Ya, ditandai di M-array aljabar. Ya. Oke, kita mulai proses, ambil simpul yang pertama. Tipe data simpul ya. M-array aljabar get M-index. M-indexnya kan masih 0 nih, ya. Jadi indeks ke 0, perhatikan data ya. Indeks ke 0 ambil. Itu yang pertama ya. Komponen yang pertama ambil. Ya. Perhatikan, kita cek, jangan-jangan yang pertama ini kurung buka udah langsung ya. Coba yang pertama kemungkinannya apa ya? Bisa kurung buka, bisa angka, bener nggak ya? Bisa juga minus, tanda minus ya. Kemungkinan 3 ya. Kalau operator plus, minus, bagi, nggak mungkin paling depan ya. Berarti itu salah input ya. Oke, seandainya kurung buka, maka status kurung dimulai, true. Oke. Dan si simpul yang dibentuk, udah kita tandai itu sebagai kurung. Nah, di sini ya, M kurung ya. Karena takutnya kalau dia mengalami pergeseran, bisa digeser, bisa enggak ya, tergantung yang berikutnya apa ya. Kalau berikutnya ada perkalian pembagian, pasti digeser ke kiri. Ya, ke bawah, kiri bawah. Ya. Kalau ke kanannya itu terus plus minus, enggak akan digeser. Oke, lalu M akar juga, ini ditandai sebagai simpul. Jadi simpul ini M akar ya, yang pertama kali. Udah selesai nih, akar terbentuk ya, simpul akar. Indeks plus, maju ke indeks berikutnya ya. Ke indeks yang pertama. Kembangkan pohon. Kembangkan pohon menerima argumen akarnya yang ya. Kembangkan pohon. Ya. Sebetulnya nanti tidak harus akar. Ini kembangkan pohon ini nerima sebetulnya simpul terakhir yang diproses. Hanya karena di sini kan yang terakhir nih baru M akar, maka kita masukkan ke sini ya. Perhatikan, ini penting sekali, metode namanya kembangkan pohon. Ini paling rumit di sini. Menerima argumen tipe data simpul, yaitu simpul terakhir yang dicantolin sebelumnya. Ya, tadi akar kan kalau yang pertama ya. Simpul akhir. Nah, ini kita cek dulu M-array aljabar, apakah ukuran dari aljabar itu sudah sama dengan indeks, berarti sudah selesai pemrosesan ya. Maka selesai return di sini. Jangan ke bawahnya, jangan diproses, udah selesai. Cirinya yaitu si indeks ini udah mencapai nilai maksimum dari array aljabar. Kalau enggak, oke, proses sesuai indeks ya. Ambil lagi simpulnya sesuai indeks. Nah, periksa simpul ini jenisnya nilai bukan. Kalau ini nilai ya, itu akan disimpan menjadi anak ya, menjadi cabang sebelah kanan dari simpul yang terakhir. Pasti di kanan. Ya. Itu permainannya. Pasti di kanan kalau angka, gitu aja. Maka si simpul asal ini ya, asalnya pairnya simpul akhir. Ya. Jadi gini. Ya. Kalau input angka itu pasti sebelah kanan. Karena angka itu gini, angka itu pasti setelah operator. Kecuali angkanya sebagai yang pertama kali ya, itu bukan operator. Tapi kan kalau yang pertama kali sudah di atas tadi ya, ini dikembangkan pohon ini pasti yang berikutnya minimal bentuk yang sederhana gini. Bisa contoh ya, di sini ada angka dan sudah ada operator. Operator di sini ini cuma contoh aja plus, kenyataannya bisa minus, bisa kali, bagi, atau kurung. Misalnya kurung buka ya. Nah, maka langsung aja simple di sebelah kanannya. Seperti ini. Masukin aja langsung. Ya. Udah, kayak gini cantolin. Ya.
Nanti proses yang berikutnya gitu. Cantolinnya mau gimana lagi, tergantung yang berikutnya apa, ya. Nah, sekarang kalau misalnya bukan angka nih, tapi plus atau minus operator nih, ya. Kita cek dulu, kita status kurung enggak, ya. Kalau tidak status kurung, plus minus ini pasti dijadikan akar, gitu aja aturan mainnya, ya. Pasti dijadikan akar, ya. Maka akar yang ada, ya, apapun itu, simpen dulu, tandai di TMP simpul biar nggak hilang. Karena si akarnya akan di override dengan si simpul ini, dialihkan, ya. Kalau langsung misalnya tidak begini dulu, misalnya M akar tidak disimpan di TMP dulu, langsung M akar simpul, kita kehilangan TMP ini. Padahal si TMP ini bisa udah banyak ya, operasinya udah bisa banyak nih, ya. Jangan sampai kehilangan yang sebelumnya yang udah banyak operasinya, simpan dulu di TMP, ganti simpul akar. Nah, plus minus ini selalu jadi akar kalau bukan kurung, ya, kecuali kalau kurung. Nah, kecuali kalau bukan di dalam kurung plus minusnya, ya. Nah, lalu si TMP simpul asal ini akan jadi anak. Jadi si TMP tadi yang tadinya akar akan menjadi anak dari si simpul. Lihat, simpul asal. Anak di kiri apa di kanan? Di kiri nih. Simpul kiri TMP. Jadi simpen di kiri. Apapun yang sudah terbentuk yang walaupun banyak ya, pasti simpen di sebelah kiri plus minus kalau bukan operasi dalam kurung. Tapi kalau operasinya dalam kurung, maka plus minus ini nggak bisa jadi akar. Pasti di bawah, akarnya tetap, ya. Nah, kalau begitu, nanti bakal di sebelah kanan, ya, dari si kurung, ya. Nah, jadi si M kurung nih, makanya ditandain, ya, si M kurung apapun itu, ya, udah besar, misalnya operasinya, pasti plus minus ini simpen di operasi kanan. Simpul kanannya maka tandai dulu, simpan dulu di TMP. Ya, ditandai dulu biar nggak hilang. Maka si kurung sebelah kanan tandai dengan simpul. Ya, simpul kanan dari kurung. Nah, yang TMP tadi terbentuk apapun itu, operasi dalam kurung ini akan menjadi anak si simpul yang baru. Ya. Nih, TMP simpul asal sama dengan simpul. Ya. Simpul sebelah kiri. Jadi TMP apapun yang sudah terbentuk, itu pasti sebelah. Ya. Jadi kalau terjadi plus minus ini nggak perlu dulu simpul akhir itu apapun, nggak peduli dia, ya, karena ini pasti paling atas kalau bukan kurung, bukan operasi dalam kurung, tapi kalau operasi dalam kurung dia paling atas di dalam kurung, gitu loh. Jadi plus minus ini pasti selalu paling atas, hanya di dalam kurung atau bukan gitu aja, ya. Nah, ini ada tanda kurung tutup false. Jadi gini, setiap udah operasi plus minus, ya, itu kurung tutup pasti tidak terjadi, ya. Ini kalau-kalau sebelumnya ini yang simpul akhirnya kalau-kalau itu kurung tutup misalnya gitu, ya. Ini di false kan kalau kurung tutup diteruskan dengan plus minus bisa kan, ya, plus selesai. Oke. Nah, ini bagaimana terjadi contohnya kayak gini. Misal ada 4 ya plus 6. Nah, kalau ada baru minus misalnya, ini kan bukan nggak ada kurung nih, pasti di atas akar. Kenapa? Karena pasti apapun yang sudah terbentuk nih sebelumnya pohonnya itu akan dikurangi dengan nanti yang sebelah kanannya gitu loh, ya. Maka apapun yang sudah terjadi ini akan disimpan di anak sebelah kiri dari si operator minus ini atau plus, ya. Jadi gitu, yakin aja pokoknya simpan sebelah kiri, ya. Nah, tapi kalau kurung misalnya gini, sudah terjadi kayak gini, kurung buka 2 boleh aja kan kayak gini, atau penjumlahan panjang boleh juga, sama aja. Apapun yang di sini terjadi setelah kurung, mau cuma 1 biji kayak gini ataupun sudah banyak operasinya, ini akan menjadi anak sebelah kiri dari plus atau minus operator yang baru masuk. Nah, jadi digeser. Geser, ini ditandai dulu kan, dipotong tapi ditandai di TMP tadi itu ya, tandai dulu. Simpan di sebelah kiri. Itu loh. Ya, apa yang dilakukan ini. Oke ya?
Kita lanjut ya. Lanjut kalau kali bagi. Nah, ini yang rumit ya. Kalau plus minus itu simple tadi ya. Dalam kurung atau tidak, pasti yang lainnya simpan di sebelah kiri ya. Kalau kali dan bagi ini masalahnya ada kekuatan khusus kan ya. Kekuatan khusus ya. Lebih kuat dari plus minus. Ini agak rumit, perhatikan baik-baik. Simpul akhirnya yang terakhir di input sebelum datang kali dan bagi ini akar bukan. Dan kurung bukan. Kalau dia akar dan juga bukan dalam proses kurung, ya, maka sederhana ya. Si simpul ini akan simpul yang baru ini plus kali atau bagi ini akan menjadi relasi dengan apa yang ada itu dia akan jadi akar. Ya, akan jadi akar. Ya. Jadi akar yang simpul akhir apapun ya, itu akan disimpan di sebelah kiri perkalian atau pembagian. Ya. Simpul akhir ini asalnya parentnya menjadi si simpul. Kalau akar yang sebelumnya, jadi angkanya baru satu nih ya. Misalnya angka 4 gitu loh. Belum ada apa-apa ini berarti di sini. Juga bukan kurung ya. Gitu loh. Maksudnya ya. Ya udah berarti kali bagi ya sebelah kiri. Nah, ini selanjutnya kalau kurung gimana nih ya. Ini contohnya gini, baru muncul angka 3 nih ya. Muncul angka 3, ya udah kalau bagi atau kali ya tinggal gini aja. Udah selesai. Oke, selanjutnya kalau status kurung gimana nih? Nih. Kalau status kurung, artinya ini lagi ngeproses setelah kurung buka terjadi. Status kurung ini kan setelah kurung buka terjadi. Ini ada dua kemungkinan, periksa dulu. Si simpul akhir ini, pairnya ya, pairnya apa dulu? Itu akan berarti. Kalau pairnya sama-sama perkalian pembagian, tinggal ngelanjutin kan, karena kekuatannya sama. Tinggal ngelanjutin aja. Ya. Nah, ngelanjutinnya gimana? Ya, simpul akhir, simpul asal lagi. Ya. Sebelah kanannya itu ya si simpul. Ya, perhatikan ya. Kalau dalam status kurung ya, si simpul ini ya. Perhatikan, apa itu simpul asal dari simpul akhir? Itu operator. Kali atau bagi. Ya. Simpul asalnya lagi apa? Itu pasti kurung sebenarnya. Jadi sebenarnya ini boleh M kurung ya. Boleh M kurung, simpul kanan. Sebetulnya itu boleh, biar nggak panjang ya. Tapi ini ditulisnya gini, simpul akhir, simpul asal, simpul asal. Nah ini kurung sebenarnya. Jadi si simpul ini bikin menjadi sebelah kanan dari kurung. Gitu loh maksudnya. Ya. Nah nanti simpul asal ya, ini tandai dengan simpul akhir, simpul asal ya kan. Ya, si kurung ya. Jadi si simpul asal ini kurung ya. Simpul asal dari simpul. Nah, sekarang lihat simpul kiri dari si simpul yang baru ini dari operator kali bagi ini yaitu simpul akhir simpul asal. Di operator yang sebelumnya sama-sama perkalian atau pembagian ini menjadi di sebelah kiri dari si simpul gitu loh ya. Nah, simpul asal simpul. Nah, ini contohnya gini. Misalnya kita punya gini, kurung buka 4 dibagi 2. Sudah ada operasi kayak gini, 4 dibagi 2 nih. Lalu masuk operator baru yang warna merah nih, perkalian yang baru nih, simpul yang baru ya, yang merah ya. Nah, jadi udah terjadi sebenarnya seperti gini awalnya. Kurung buka, pembagian 4 dan 2. Simpul akhirnya ini 2. Jadi simpul akhir di atas ini 2, karena yang paling kanan bawah itu simpul akhir. Ini 2. Nah, simpul asal dari 2 ini pembagian. Masuk berarti ke sini kan? Jika simpul akhir, simpul asal get data, oh pembagian. Masuk ya, syaratnya ya. Maka proses ini.
Simpul akhir, simpul asal, simpul asal. Simpul akhir, simpul asalnya kan pembagian, simpul asalnya lagi kurung. Makanya bener kan? Kurung. Jadi ini sebetulnya bisa kurung simpul kanan ganti ya. Simpul akhir, simpul asal itu sama dengan kurung. Boleh ya. Biar nggak pusing. Tapi saya gini ya, biar kalian lebih ngerti ya. Simpul akhir 2, simpul asal, simpul asal. Ini dipotong di sini nih. Dipotong, ditandai dulu makanya. Ya, potong. Jadi begini. Kurung, potong, jadi ganti dengan yang kali ini yang merah simpul ini di sini. Sisanya ini jadi simpan di sebelah kirinya. Ah, itu loh algoritmanya kayak gitu. Ya. Ini yang ini ya. Kayak gitu. Nah, kalau bukan status kurung gimana? Gampang. Ya. Misalnya ini kan 4 dikurangi 2 ada kali ya. Ah, ini tapi masih kurung nih. Mestinya ini bukan kurung ya. Ini bukan kurung, sorry nih. Ini kurungnya mesti dihapus ya. Ada kesalahan, sorry ya. Kurungnya mesti dihapus. Bentar. Oh, sorry, sorry. Ini betul-betul kurung. Nggak salah ya. Jadi ini, sorry. Status kurung sama-sama status kurung. Sorry ya. Status kurung. Tinggal si simpul akhirnya, asalnya ini perkalian atau pembagian atau bukan. Kalau bukan, perkalian pembagian, ya berarti kan mungkin penjumlahan atau pengurangan. Gitu ya. Tapi sama-sama status kurung. Sorry ya. Oke, contohnya gini. Ada kurung buka 4 dikurangi 2 kali ya. Masuk kali yang merah ini baru ya. Dan dalam status kurung ya. Tapi simpul akhirnya ini, si 2 ini, simpul asalnya itu minus. Berarti bukan kali atau bagi. Berarti masuk ke else yang ini. Ya. Nah, kalau gini, ya, nanti ya, diproseskan yang lebih kuat itu yang kali dulu. Maka di sini si simpul akhir, simpul asal, ya, kanan ini simpul. Berarti karena si perkalian lebih kuat. Berarti digesernya yang si simpul akhir ini digeser, perhatikan. Jadi begini. Si simpul akhirnya disingkirin dulu ya. Dulu. Karena akan diganti dengan perkalian di sini. Barulah dimasukkan angka 2. Itu loh, ya. Jadi kalau di atasnya ini bagi, maka akan terakhir jadi begini di atas. Tapi kalau minus ya atau plus akan ada di bawah kanan si operator baru ini. Tapi simpul akhirnya dipindah menjadi anak dari si operator kali. Harus mengalami perkalian dulu karena lebih kuat ya. Simpul akhirnya ini akan dioperasikan dulu karena lebih kuat ya perkalian. Dioperasikan dulu dengan apapun nanti yang ada di sebelah kanannya sini ya. Sebelah kanan dari si perkalian. Oke ya. Ini maksudnya seperti ini. Ya kalau dalam status kurung ya. Seperti itu ya. Lanjut. Kalau kurung tutup gimana nih? Ada berapa nih? 1, 2, 3. Di yang ketiga ada 2 lagi permisalan. Apa percabangannya ya. Cukup rumit ya makanya kurung ini ya. Gara-gara ada kurung ya. Kalau kurung tutup artinya yang terakhirnya itu sesudah kurung tutup nih. Kurung tutup terakhir kali. Yang berikutnya operator kan. Nah, kalau si kurung itu akar. Apa ya? Kalau bukan akar ya. Tapi asal dari si kurung ini, sebelum si kurung itu ada plus minus. Gimana prosesnya? Atau sebelum kurung itu ada perkalian atau pembagian. Bagi 2 lagi di bawahnya. Oke, kita proses satu-satu agak rumit ya. Kalau si kurung tutup, si kurung itu akar. Nah, tapi antara kurung tutup dan kurung buka, kurung tutup ini operasinya bisa panjang ya. Bisa 1 operator, 2 operator, 3 operator. Nanti kalian tes aja udah bener belum algoritma kita ya. Dengan perkalian pembagian silahkan ya. Hanya kita membatasi, kita melarang kurung dalam kurungnya karena nanti algoritmanya terlalu pusing ya, kalian jadi bingung sendiri ya. Jadi kita anggap kurung buka, kurung tutup itu di dalamnya nggak ada kurung lagi ya.
Seperti itu. Tapi boleh antara kurung buka kurung tutup banyak operasi ya di dalamnya, ada banyak operator ya. Kalau si kurung ini akar, gampang ya. Si kurung ini akan menjadi anak dari simpul yang baru ya di sebelah kiri ini. Dan si simpul yang baru akan menjadi akar, ditukar ya. Nah, misalnya gini. Misalnya udah ada nih 2 plus 3 ini kan akar ya, artinya sebelum kurung ini nggak ada apa-apa gitu loh ya. Jadi si kurung bukanya ini udah akar nih ya. Lalu muncul perkalian di sini. Ya. Nah, kayak gini kan awalnya ya. 2 plus 3. Nah, ketika muncul perkalian tinggal sebelah kanannya. Ini aja. Nanti kita tunggu berikutnya di sebelah kanannya akar ini ada operasi apa ya. Nanti dimanifestasikan terhadap hasil operasi di dalam kurung. Oke? Nah, tapi kalau bukan akar, dilihat dulu ya. Sebelah kiri si kurung itu apa? Simpul asal nih ya. Sebelah kiri berarti ya. Sebelah kiri ekspresi stringnya maksudnya ya. Parent dari si kurung ini apa? Plus apa minus? Ya, artinya operasi plus minus. Kalau operasi plus minus ya, ini contohnya kayak gini nih. Kan ini kurung nih, 4 minus 3 dalam kurung ya. Nah, operasi sebelumnya ini plus misalnya, yaitu 2 plus ya. Lalu muncul perkalian nih. Gitu loh contohnya ya. Nah, awalnya kan kayak gini. Jadi ada operasi plus antara ini yang di dalam kurung ini, 4 plus 3 ini, dijumlahkan dengan 2 ya kan. Lalu muncul perkalian. Apa yang harus terjadi? Ya. Ini biasanya kalau ada perkalian gini ya. Jadi ada pemotongan ya. Perhatikan. Si kali ya. Perhatikan. Potong. Kurung ini jadi dipotong dulu ya. Menjadi anak dari perkalian yang baru sebelah kiri. Karena lebih kuat nih operatornya. Ya kan? Lihat. 4 dibagi 3 ini dalam kurung akan dioperasikan perkalian dulu nih sebelum dijumlahkan dengan 2 kan? Kan gitu ya. Karena kali lebih kuat. Maka ini sebelah kiri nih. Ya lihat. Simpul kiri kurung. Ya kan? Di kode Java-nya nih. Jadi simpul kurung simpul asalnya itu ya. Si kurung simpul asal ya. Yang asalnya itu kan tadi asalnya yang plus ini loh ya. Ya, kanannya simpul gitu loh ya. Jadi bagaimana nih? Kayak gini. Oke. Jadi dipotong ya. Si kurung ini menjadi sebelah kiri dari perkalian. Ya. Simpul baru ini menjadi anak dari operasi plus. Ya. Oke ya? Oke ya? Lanjut ya. Kalau perkalian ya. Contohnya gini. 3 plus 4 dalam kurung nih. Sebelumnya udah ada perkalian nih dengan 2. Lalu muncul perkalian baru yang merah ini. Ya, gitu loh. Nah, kita cek dulu. Ya. Akar bukan gitu loh. Ya, ini kan akar nih. Si simpul asal dari si kurung ini akar bukan nih, lihat. If M kurung simpul asal. Akar kan gampang ya, ini kan tinggal nerusin aja dari kiri ke kanan nih, nggak ada pemotongan kan. 2 kali kan 3 plus 4 memang udah ya. Betul kan dikalikan 2 dulu kan dari kiri ke kanan kan, baru dikaliin yang baru, berarti tinggal di atasnya. Nah, nanti tinggal di kanannya apa nih, tergantung ya di kanan si. Jadi si perkalian baru ini tinggal di atasnya. Karena dari kiri ke kanan aja prosesnya. Memang dalam kurung dulu, tinggal dikalikan 2 dulu, baru diproses dengan perkalian yang baru dengan yang kanan nanti di kanannya apa ya. Belum muncul ya. Nah, tapi kalau di sebelah kirinya udah banyak nih. Jadi si perkalian ini, yang perkalian tadi itu, yang simpul asal dari si kurung, perkalian yang ini, itu ternyata bukan akar. Ada lagi. Contohnya gini. Nih.
Jadi masih ada operasi sebelah kirinya udah cukup panjang nih. Ya, misalnya 7 minus 2 kali, boleh juga di sini penjumlahan bisa perkalian, tergantung nih, ya. Contohnya gini kan, kepanjang nih. Ada 7 dikurangi dari hasil perkalian dalam kurung 3 plus 4 kali 2. Kan gini, ya. Muncul perkalian nih. Gimana nih? Ya. Berarti harus diselesaikan dulu prosesnya. Untuk sebelum mengurangi yang 7 ini, selesaikan dulu. 2 kali 3 plus 4 ya, kali lagi ya. Nah, ini ada pemotongan tampaknya ya kan? Perhatikan. Nah, ya jadi begini. Walah. Jadi perkalian yang sebelumnya kan jadi sebelah kiri. Sebetulnya sama dengan yang awal tadi, yang ini ya. Sama nih. Si perkalian yang sebelumnya 2 kali kurung 3 plus 4 jadi sebelah kiri kurung yang baru. Barulah hasil apapun nanti ya. Nanti sebetulnya di kanan ini ada ya, di kanan perkalian, tapi kan belum muncul ya. Barulah nanti itu mengurangi 7, apapun proses ke kanannya bisa panjang ya. Oke? Seperti ini yang dilakukan. Coba kalian tekuni nanti kode-kodenya ya. Nah, else ya. Jika tadi bukan akar, bukan proses kurung, bukan kurung tutup, ya berarti nggak ada kurung nih. Bukan proses sedang dalam kurung lah ya. Dan juga bukan proses setelah tutup. Mungkin di depannya bisa udah panjang kurung, tapi udah lewat ya. Nah, ini lebih mudah ya. Tapi ada dua kemungkinan, plus, minus, apa perkalian pembagian. Kita bahas satu-satu ya. Kalau plus minus, ya, contohnya cuma begini aja. 3 kali 4 ya, 3 plus 4. Lalu ada perkalian. Kan udah terjadi kayak gini ya. Berarti 4 dulu diproses kan sebelum dijumlahkan dengan 3 karena kali ini lebih kuat, berarti ada pemotongan. Nah, nah, ya. Maka lihat simpul akhir, simpul asal, simpul kanan, ya. Simpul akhirnya kan 4 ya. Yang harus sebelah kanan ya, pas paling kanan. Simpul asalnya kan plus, potong. Ya. Sebelah kanan si plus ini jadi simpul baru, yaitu perkalian nih, lihat ya. Simpul asal dari perkalian ini adalah ya si plus ini, yaitu simpul awal dari si simpul akhir tadinya ya. Simpul akhirnya sendiri sekarang dipindahkan ke simpul sebelah kiri ya. Simpul kirinya. Nih, ya. Begitu aja ya. Dan si simpul akhir, simpul asalnya menjadi si simpul ini ya. Tidak yang simpul yang plus ini ya. Oke ya. Dapat difahami ya? Lanjut para pejuang coding sekalian, jangan lelah dulu ya. Kalian nontonnya ya bisa berhenti-berhenti ya. Gak apa-apa. Oke. Bagaimana kalau perkalian dan pembagian nih ya? Contoh operasinya gini. Udah ada 3 kali 4 bagi ya. Ini tinggal dari kiri ke kanan aja proses kan. Tapi tergantung akar bukan nih. Nah, kalau akar ini ada kan pergantian akar. Si simpul baru akan jadi akar ya. Sisanya nanti akan menjadi sebelah kiri dari simpul baru kan gitu. Nah, kayak gini. Oke. Kalau bukan akar misalnya ya udah ada banyak operasi. Nah, misalnya gini. Udah ada 5 dikurangi 3 plus 4 ya. Ini kan bukan akar, akarnya ini minus ya kan. Karena 3 kali 4 dulu lebih kuat ya. Nah, tapi hasil 3 kali 4 ini akan dibagi dulu nih. Oleh apa? Tergantung nanti muncul sebelah kanan pembagian ini ya. Proses dulu nih ya. Nah, berarti ada pemotongan biasa ya. Dipotong pasti nih di sebelah kanan minus ini ya kan. Nah, potong nih. Ya, sebelah kanan minus ini potong. Ganti dengan pembagian. Perkaliannya simpan sini. Nah, itu sebelah yang ini ya. Simpul. Si simpul kirinya menjadi si simpul akhir. Ya, simpul asal. Ya kan? Ya. Jadi simpul akhirnya kan 4, simpul asalnya kali. Nah, si perkalian ini jadi sebelah kiri dari si simpul ya. Oh, ini dulu ya. Ya. Nah, jadi si simpul asal dari ini, dari si perkalian ini, si simpul baru ini. Ya. Nah, si akar dari si akar ya, yang minus ini,
sebelah kanannya itu si bagi ini. Ya. Akar, simpul kanan, simpul. Simpul asal dari si simpul ini si akar. Oke, seperti itu ya. Nah, lanjut. Bagaimana jika simpulnya itu kurung buka? Ya. Nah, ini nggak ada operasi apa-apa ya. Tinggal disimpan aja ya. Tapi mulai kalau dia simpulnya itu kurung buka, berarti dimulai ini status kurung true. Mulai kasih tahu ya di sistem kita. Simpul akhir, simpul kanan, simpul. Jadi kalau kurung buka ya, apapun simpul akhir dan hampir dapat dipastikan simpul akhirnya operator ya. Gak mungkin angka ini ya, karena udah tersusun sedemikian baiknya konstruksinya kan. Gak akan salah. Simpul akhir kanan, simpul. Ya. Jadi awal dari simpul, si simpul asalnya ini si simpul akhir ya. Dan ini pasti simpul akhirnya operator nih, plus, minus, bagi, kali ya. Oke, tandai ya si simpul ini sebagai kurung, udah gitu aja. Bagaimana kalau kurung tutup? Kurung tutup menandai status kurung selesai, false. Tapi kurung tutup true ya, untuk memberitahu ya proses selanjutnya ini kurung tutup di terakhir kali ya. Ini sama si kurung buka ini pasti di sebelah kanan ya dari simpul akhir, dan ini simpul akhirnya pasti angka nih. Karena kita udah konstruksi demikian lupa ya. Gak mungkin kurung tutup ini setelah operator, nggak mungkin ya. Kecuali kalian nginputnya sengaja disalahin ya. Simpul akhir, simpul kanan, simpul ya. Jadi simpul akhirnya pasti angka nih. Simpul, simpul asal, simpul akhir. Oke, selesai semua diproses ya. Untuk satu simpul ini ya, dicek ya. Satu simpul, maka ini akan mengambil simpul di indeks berikutnya, M indeks plus plus. Taikin indeksnya, lalu panggil kembali, kembangkan pohon. Jadi iterasi terus. Hanya parameternya simpul. Kan simpul yang terakhir diproses ini jadi simpul akhir. Ya kan? Terus gitu ya, diproses terus ke kanan. Sehingga membangun suatu pohon yang biner yang sempurna ya, pohon biner yang sempurna. Oke ya. Jadi pemrosesan sudah selesai, pohon biner, para pejuang coding sekalian. Tinggal kita sekarang bagaimana mendisplay si pohon biner dalam format infix order, prefix order, dan post order. Oke, kita buat ya untuk infix order ini kita buat metode display in order. Display in order ini akan nerima parameternya simpul ya. Cek dulu simpulnya 0 enggak. Kalau 0 berarti udah terakhir, udah selesai. Jangan dilanjutkan ya. Tapi kalau belum 0, panggil secara iterasi display in order. Simpul yang kiri dulu. Panggil terus. Jadi terus panggil ke kiri, ke kiri, ke kiri. Kiri akhir nanti akan di print data. Oke? Ya, di print isinya. Lalu barulah dia ke kanan. Ya, nanti naik ke atas lagi, backtracking terus seperti itu ya. Kalau displaynya prefix order, ya, ini cek dulu ya. Kalau di prefix order kita yang kurung buka kurung tutupnya nggak di print ya. Karena apa? Nanti pusing ya. Jadi kurung buka kurung tutup hanya akan kita print di yang infix order. Kalau infix order kita print apa adanya ya. Justru kita menyertakan kurung buka kurung tutup di dalam pohon biner agar infix ordernya sesuai kenyataannya. Kalau tidak, nanti jadi efek kurung buka kurung tutupnya hilang. Tetapi di display pre-order ini kita nggak perlu ada kurung buka kurung tutup karena urutannya nanti udah sesuai dari kiri ke kanan, udah akan sesuai mewakili kurung buka kurung tutup ya, tidak perlu di print ya. Oke. Jadi kalau bukan kurung buka atau kurung tutup, print data ya. Kalau kurung buka kurung tutup walaupun ada tidak di print datanya ya, dilewati gitu loh ya. Oke, langsung display pre-order iterasi ke kiri dan ke kanan. Terus lanjutkan ya. Nah, lalu display post order ya. Kalau di display post order ini iterasi dulu ke kiri, ke kanan ya, nanti yang terakhir baru di print data. Kalau dia bukan kurung buka kurung tutup. Kalau kurung buka kurung tutup nggak akan kita print. Nah, itu ya, seperti itu algoritma.
Nah, ini kita tes, cara ngetesnya gini. Kalian bikin main method ya, untuk ngetes main method. Kalian instansiasi pohon aljabar ya. Di sini variabel pohon, new pohon aljabar. Misalnya kalian bikin suatu operasi yang rumit kayak gini ya. 9 kali 2 plus 8 kali terus kurung buka 4. Nah, ini di dalam kurungnya banyak perkaliannya ya. Dibagi lagi 2 plus 1 dalam kurung kali 3 ya. Kali 2 sampai puas ya. Nah, ini contoh-contoh yang lain ini lagi dikomentarin ya, tidak dieksekusi ya. Ini dites ya, bisa ganti-ganti kalau ini gimana, yang ini gimana ya, silahkan ya. Oke, lalu kita sistem out in ordernya dulu. Artinya, apa yang ada di sini ketika in order di print harus persis ya. Kalau aja ada berubah, misalnya satu angka hilang gitu, misalnya 4, 6, 7, 5 nih di tengah. Angka 7-nya hilang, berarti ada yang salah ketika diproses ya, terutama di pemrosesan pohon biner ada yang lepas ya. Jadi ketika di print terutama yang in order nih, display in order ya, mulai dari akar ya, terus ke bawah, kiri, kanan ya, hasilnya harus persis seperti apa yang di input. Nah, ini input nggak boleh pakai space ya, karena kita nggak memproses space ya, jadi ini jangan ada space ya. Koma boleh ya, pakai koma boleh, misalnya 7,5 boleh, silakan. Ini in order sekali lagi, kalau di print harus persis. Nah, lalu kita print pre-order, print post-ordernya juga. Nah, ini ada pohon nilai. Kita belum bahas nih, ada metode satu lagi ternyata belum kita bahas, yaitu nilai. Apa ini maksudnya? Ini kita ambil nilainya. Ini udah jadi kalkulator jadi sebenarnya ya, tapi belum pakai GUI ya. Nilai berapa? Keren ya? Keren dong ya. Nah, ini kita lihat hasilnya. Di sini. In order, lihat. Persis nggak ya? 9 kali 2 plus 8. Ini harus persis ya. Kalau aja ada yang hilang atau susunannya berubah, berarti pohon binirnya salah. In ordernya ini udah bener persis ya, nggak ada yang hilang ya. Nah, ini pre-ordernya kayak gini, lihat. Dari kiri ke kanan. Yang pertama dioperasikan apa? Coba lihat. Ya, yang di dalam kurung ya. 4 kali 6 ya. Hasilnya dikalikan 7, perkalian lagi. Hasilnya dikalikan 5. Selesai sampai sini nih. Ya. Oh, sorry, sebelum itu ada ini dulu, plus dulu sebelah kanan. Kurung yang plus nih, 2 plus 1 ya. Nah, ini yang 2 plus 1 ya, kurung dulu ya. Baru perkalian 4 kali 6 kali 7 kali 5 ya. Nah, itu ya. Lalu apa selanjutnya? Perhatikan, perkalian 4, 6, 7, 5 ini, selanjutnya ini ada perkalian yang dikaliin 8. Ya, bener kan? Karena dari kanan dulu nih. Ya, kaliin 8 dulu, selesai. Kalau sudah diselesaikan kaliin 8, baru dibagi oleh 2 plus 1 ya. Dibagi nih, tadi hasilnya ini udah. Kalau udah ya tinggal ke kanan, ini dikali 3 ya kan, dikali 2. Oh, plus jangan dulu ya. Kali 2 ya. Kali 2 yang ini ya. Selanjutnya sih ya, kemana nih selanjutnya ya? Ke kanan ini ya, perkalian antara 9 dan 2 kan. Nah, baru terakhir perkalian pembagian selesai, baru penjumlahan ya. Penjumlahan yang mana ya? Ini nih. Jadi 9 kali 2 dijumlahkan dengan hasil operasi ini yang 8 kali 4 kali 6 kali 7 kali 5 dibagi 2 plus 1 kali 3 kali 2. Ya kan? Nah, nanti jumlahin terakhir dengan 11. Berarti udah bener nih pre-ordernya ya. Kalau udah gini berarti pohon binernya udah bener nih. Ya. Ini post order. Gak usah dibahas ya. Ini dari kanan nih ya. Ketemu ini dulu ya. 9 kali 2 dulu ya. 8 kali 6 ya. Sorry. Ini 9 kali 2 dulu ya. 4 kali 6 dikali 7 kali 5 ya. Itu ya. Nanti kali 8 ya. Lalu dibagi 2 plus 1. Ini plus 2 plus 1 dulu ya. Lalu dibagi ya oleh 2 plus 1 ya. Sama, cuma dari kanan ya. Nah, ini yang penting hasilnya ya. Berapa nih? 13.469. Waduh, saya juga belum cek dengan kalkulator. Gini aja, kalian di HP ada kalkulator ya, atau di laptop kalian ya, ada kalkulator. Coba masukin ini 9 kali 2 persis seperti ini ya.
Hasilnya ini bukan 13.469. Mestinya sama ya. Kalau salah berarti ada bug di pembentukan pohon biner kita tadi ya. Coba dicek ya. Tapi mestinya sama ya 13.469. Nah, bagaimana memproses menjadi angka ini? Mudah ya, hanya segini. Lihat. Double delay, return double. Simpul dimasukin ya. Tadi akarnya masuk. Karena pohonnya sudah terbentuk, gampang ya, tinggal iterasi aja ya. Jika simpulnya kosong, ya nilainya 0, gitu aja ya. Cek jika simpul jenisnya nilai, ya, berarti ini isinya cuma satu biji ya. Cuma satu biji, nggak ada perkalian, pembagian, nggak ada operator, tinggal return aja ya. Simpul get data sebagai double value. Nah, tapi jika dia kurung tutup, ya, tinggal nilai simpul asal. Ya. Jika dia kurung buka, ya, tinggal dinilai simpul sebelah kanan. Karena pasti kanan kurung buka ya, gitu loh ya. Nah, kalau dia plus, tinggal gini aja, nilai panggil iterasi sebelah kiri, jumlahkan dengan nilai panggil sebelah kanan, gampang kan? Ya. Nah, kalau minus ya tinggal nilai panggil pada simpul sebelah kiri dikurangi nilai simpul sebelah kanan. Tinggal gitu doang, return ya. Kalau kali ya tinggal kalikan kiri dan kanan nilainya. Kalau bagi tinggal dibagi nilai kiri sama nilai kanan. Terus ini teriterasi kalau pohonnya besar. Kalian debagan silahkan ini ya dengan nilai yang kecil-kecil dulu, yang gampang-gampang dulu di debagan biar kalian ngerti ya. Kalau pakai NetBeans kalian belajar ngedebagan ya. Nanti mungkin ini menjadi inspirasi juga buat saya ya untuk membuat video khusus bagaimana cara ngedebagan kode dengan NetBeans. Ya. Oke, udah selesai untuk pembangunan pohon biner dan sebetulnya udah jadi kalkulator ini dengan nilai hanya tanpa ada GUI-nya ya. Silahkan ini mungkin kalian perlu pelan-pelan ya, langkah per langkah ya, dilihat, diteliti ya sesuai video ini, dan source code-nya kalian download ya dari http jagocoding.web.id ya, dan silahkan di-compile, di-debuggen ya, di tes satu-satu sampai kalian pahami betul ya struktur codingnya. Oke? Oke, para pejuang coding sekalian, ya itu sajian dari kami tim Jago Coding, jagoan coding dalam Java ya. Source code silahkan ya, contoh kodenya itu full di http jagocoding.web.id, bisa kalian download ya. Silahkan ajak teman-teman kalian ya, mahasiswa, pelajar ya, untuk subscribe di channel Jago Coding dan bersama-sama belajar Java. Jangan lupa juga bagusnya diklik juga tanda lonceng biar kalian dapat notifikasi setiap kali ada uploadan video baru dari tim Jago Coding. Semoga kalian semakin jago dalam coding Java. Bye-bye.